Ya. Selamat pagi. Jangan gitu dong, Mas. Iya, kalau semangat pagi jawabnya pagi, pagi, pagi. Tetap semangat luar biasa. Selamat datang Bapak, kami ucapkan monggo. Ya, alhamdulillah baik. Ya, kita ulangi ya. Semangat pagi, 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 pagi. Tetap semangat luar biasa. Tepuk tangan kita semuanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Yusuf Hidayat, Kepala Dinas Koperasi dan atau yang mewakili dari Dinas UMKM. Kemudian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Elita Puspita Azania. Dan juga yang kami hormati Bapak Priyo Pamungkas selaku CEO Rumah BUMN di Purbalingga. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dalam berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Iya, kalau sehat harus menunjukkan ekspresi dan jawabannya sehat juga. Sehat semuanya? Sehat. Ya, itu terpaksa gitu ya. Baik. Iya. Boleh saya berpantun? Boleh ya. Oh, belum. Iya, saya cakep Mas ya. Baik. Jalan-jalan ke Telaga Sunyi. Udara sejuk bikin hati riang. Kita datang hari ini membawa semangat tinggi, biar ilmu makin mantap dan menunjang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, mengawali acara kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin, dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, cara berikutnya yaitu doa agar acara kita lancar dan senantiasa diberkahi. Mari kita berdoa bersama, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kita mulai. Selesai. Baik, sebelum kita menuju ke acara berikutnya, ya pada kesempatan kali ini tentunya merupakan suatu kebanggaan bagi kita semuanya. Saya dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap beserta tim ya tentunya membawa semangat yang mudah-mudahan bisa disalurkan ya dan ilmu untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Nah, ini sepertinya saya ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir. Yang ada di depan ini cantik-cantik sekali nih Bu. Ini dari mana ini Bu? Boleh dikenalkan terlebih dahulu? Dari siapa nih? Iya. Selamat pagi, kami dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Jadi kami di sini untuk mengikuti acara apa ya, UMKM ya istilahnya ya. Jadi untuk bisa memberikan informasi kepada anggota kami juga terkait tentang usaha dana tersebut. Tepuk tangan untuk para istri dokter. Gitu ya, luar biasa sekali ya. Nggak kalah dengan suaminya ya. Iya. Dipanggil dokter pun layak ya. Sering nggak dipanggil dokter Bu? Sering ya Bu dokter ya, meskipun bukan dokter ya. Iya. Baik, kemudian ini yang lainnya dari UMKM semuanya ya. Yang UMKM yang bidang pangan, ada? Boleh angkat jari dari bidang pangan? Baik, kemudian yang lain selain pangan ada bidang apa? Kosmetik ya, ada? Nggak ada bidang knalpot. Baru kali ingat tuh knalpot biasanya ya. Bidang selain bidang pangan ada bidang apa lagi? Kerajinan, boleh kerajinan? Ada? Atau jasa? Ada bidang jasa? Desain, fotografer dan sebagainya? Tidak ada percetakan. Oh, pada belum datang. Baik ya. Iya, baik Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya dan tentunya tidak berhenti dari sini, harus kita implementasikan dalam kehidupan kita ya, dalam keseharian kita. Siap ya? Siap semuanya? Siap, ya. Boleh saya belum memperkenalkan diri ya, saya Fahmi Media Billah dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Di sini saya membawa tim, tentunya yang pertama dari narasumber kita, ya Dr. Francisca Sutrisno, spesialis gizi klinik. Boleh berdiri dok? Iya, kami dari Cilacap ya. Ya langsung disaksikan sama ibundanya gitu ya. Tidak grogi ya dok ya. Dan juga dari tim marketing kami ada Mas Sarwan. Iya, kira-kira dipanggilnya Mas atau Bapak ini? Dan ya kemudian ada dari tim dokumentasi tadi Mas Faisal yang motret-motret ya, dan mohon maaf dari manajemen kami berhalangan hadir karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian manajemen kami juga hanya ada definitifnya baru ada 3 orang, jadi semuanya sibuk jadi belum bisa hadir. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi antusias dan semangat Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Baik, acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Priyo Pamungkas selaku CEO Rumah BUMN di Kabupaten Purbalingga. Kepada yang terhormat Bapak Priyo Pamungkas kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sarapan ibu-ibu? Oh dereng atuh. Ini soalnya nggak boleh makan di ruangan bu, karena kita udah sediain banyak itu. Aduh, nanti ya bu, insya Allah setelah acara. Baik, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman dari IHC. Ada yang pernah dengar bu IHC bu? Belum gitu. Kalau Rumah BUMN tahu kan bu? Jadi IHC ini adalah BUMN di bawah Pertamina, Bapak Ibu sekalian, yang mengurusi rumah sakit. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu IHC ini datang dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap.
Ini selamat datang kami ucapkan di Purbalingga, terutama kami sampaikan selamat datang untuk Dr. Francisca yang insya Allah nanti akan mengisi acara ini. Kemudian perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM, Pak Yusuf, kemudian juga Ibu Elisa selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya Bu. Jadi tadi tulisannya penyuluhan, tapi kalau rumah BUMN kemarin sempat rebranding Dok. Namanya diganti jadi gizinya bener, rezekinya banter. Nah jadi karena sangat relate sekali dengan tema kita hari ini, bagaimana kita memberikan snack gizi, snack atau makanan yang Bapak Ibu jual itu memberikan gizi yang sehat kepada para konsumennya. Karena kan sekarang kita sudah sering dengar ya Bu ya, racunan makanan lah dan lain sebagainya. Nah sedangkan di sisi lain, salah satu hal yang paling penting juga adalah membuat konsumen kita itu puas terhadap produk kita. Nah, salah satunya adalah dengan memberikan gizi yang benar, sehingga nanti rezekinya jadi banter. Insya Allah kayak gitu nggih. Dan nanti akan disampaikan oleh Dr. Francisca mengenai apa aja sih yang gizinya benar kayak kepiye gitu ya. Nanti akan disampaikan, dan kebetulan nih ternyata tadi ngobrol sama Dr. Francisca, ternyata beliau adalah warlock ya, warga lokal. Ternyata orang Purbalingga juga, tepuk tangan dong. Jadi alhamdulillah nih kayak pulang kampung ya Dok ya, pulang kampung ke Purbalingga dan memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM bagaimana sih snack yang sehat. Kira-kira seperti itu ya. Nanti semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan manfaat dari paparan yang disampaikan oleh Dr. Francisca, dan insya Allah ngebuat nanti UMKM di Purbalingga makin hebat lagi, makin terkenal lagi. Kemarin saya baru ini Bu, nganterin buyer dari Bahrain ke UMKM yang jualan nanas di Siwara. Jadi Purbalingga ini wah, hebat-hebat komen, hebat-hebat, sehingga nanti kita dari rumah BUMN tetap support dengan adakan pelatihan, dengan penyuluhan seperti ini. Kita kerjasama dengan IHC agar produk-produk yang Ibu hasilkan nanti itu berkualitas, sehingga nanti bisa kami bawa ke daerah lain tentunya, ataupun bahkan sampai ke luar negeri. Jadi nanti stay tune aja di IG-nya Rumah BUMN, banyak pelatihan dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa ikut serta. Mungkin itu aja dari saya nih Bu. Matur nuwun, selamat belajar kita semua di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya untuk kita semuanya. Baik, sambutan berikutnya ataupun sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Yusuf Hidayat, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kepada yang terhormat Bapak Yusuf Hidayat, kami persilakan memberikan sambutan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak Brio, karena Pak Kepala Dinas Dasar jadi mewakilkan saya. Ini semuanya agak asing ya. Tapi pernah lihat saya nggih? Mas Reng, alhamdulillah. Terima kasih kepada Rumah BUMN yang sudah menyelenggarakan acara tersebut, dan terima kasih kepada IHC jadi dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Jadi kami dari dinas membina UMKM tidak terkecuali UMKM pangan. Nah, kendala kita semoga dengan adanya acara seperti ini diharapkan ada tindak lanjutnya Pak Priyo, dalam artian memang pelaku usaha khususnya kuliner itu sangat-sangat bermasalah di standarisasi produknya. Sampai dengan saat ini kita hanya sejauh di Purbalingga itu hanya dari Dinas Kesehatan saja. Tapi untuk sampai ke beberapa permintaan produk besar baik dalam negeri maupun ekspor itu memang agak ribet. Dari BPOM saja yang standar awal itu memang kita agak kesulitan, karena kalau dengan Dinas Kesehatan karena kita dekat jadi kita sering lah bersama. Nah, khususnya untuk produk-produk yang memang permintaan kapasitas besar dengan higienis yang bersertifikasi,
harapan kita memang nanti ada kerjasama lanjutan ya, dalam artian bukan hanya penyuluhan, mungkin lebih ke fasilitasi atau pendampingan terkait sertifikasi itu, karena khususnya ekspor. Tadi disampaikan Pak Priyo katanya ada buyer yang ke Siwarak. Siwarak itu memang kendalanya dari dulu itu memang karena pakan itu ketika ekspor itu memang ribetnya luar biasa. Dari itu sudah difasilitasi dari tempat, tinggal itu pengalengan saja sebenarnya. Jadi terima kasih sekali kepada penyelenggara yang sudah mengadakan acara tersebut, karena sangat membantu dari dinas kami. Semoga nanti ada kelanjutannya. Jadi sangat-sangat membantu dan kami sangat support. Adapun kerjasama selanjutnya monggo nanti kita siap lah insya Allah untuk program-program selanjutnya terkait dengan pakan, karena kita juga tidak menguasai standar-standar yang ada di produk pangan. Jadi terima kasih, dan itu sangat membantu kami, dan nanti insya Allah kita sampaikan ke kepala dinas, dan ketika ada program lanjutan insya Allah kita welcome Pak Priyo, dan kita harapannya memang ada kelanjutan karena untuk memfasilitasi para pelaku usaha. Dan tadi disampaikan di sini bener, di sini banter, betul karena standarisasi produk pangan khususnya itu sertifikasi sangat dibutuhkan, dari hal yang dasar saja, PRT, halal, BPOM itu baru dasarnya. Kalau kita mau dengan kapasitas banyak, apalagi ekspor, itu sangat-sangat diperlukan sertifikasi yang lain, apalagi organik, luar biasa. Nah, ini informasi juga banyak pelaku UMKM yang masuk ke MBG ini Pak. Monggo nanti kita juga itu di luar ranah kita juga, karena MBG sudah tersistem, itu juga mungkin butuh didampingi dan sebagainya. Jadi memang adanya hal seperti ini membantu lah, insya Allah sangat-sangat membantu dan meringankan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali dan mungkin untuk para pelaku usaha, walaupun sekarang skalanya masih kecil tapi jenengan harus punya cita-cita yang lebih besar dan berkembang terus. Makanya ketika ada acara seperti ini monggo untuk betul-betul diperhatikan, karena suatu saat ketika jenengan nanti ketemu dengan hal yang memang ini saya harus punya sertifikat A, B, C, D, nah pasti jenengan akan butuh fasilitasi seperti dari rumah BUMN atau dari BUMN yang lain. Itu sangat-sangat dibutuhkan, karena kita mendampingi beberapa produk pakan itu nanti akan berhenti di sertifikasinya. Sertifikasi yang sampai dengan saat ini mampu itu hanya di gula, karena gula itu pemain besar. Itu di organik. Itu biayanya ratusan ke atas. Kalau biayanya sih sekitar 75 kalau nggak salah, tapi total habisnya itu sekitar 125 kan. Nah, kalau itu UMKM kecil itu nggak sanggup. Makanya adanya kegiatan ini awal jenengan mengenal sertifikasi yang ada di produk pakan. Monggo untuk diperhatikan terkait dengan gizi dan sebagainya. Saya pikir ini ada banyak sekali dari tim medis ahlinya. Monggo nanti apapun yang jenengan butuhkan disampaikan saja, jangan malu-malu bertanya. Mungkin dari kami tidak lama-lama, nanti intinya malah nanti kepotong banyak. Dari kami cukup sekian Pak. Terima kasih dengan acara seperti ini. Monggo tindak lanjutnya seperti apa dikomunikasikan dengan kami. Insya Allah kami support, dan terima kasih sekali sudah mengadakan acara seperti ini dari Cilacap jauh-jauh ke Purbalingga. Terima kasih sekali. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kurang melihat bukan, boleh video. Iya, harus melihat gitu. Kalau di Korea Utara, tepuk tangannya lemes, tembak, jor gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu pemberian plakat. Pada kesempatan kali ini saya undang Bapak Priyo Pamungkas untuk maju ke depan. Kemudian kepada perwakilan dari Rumah Sakit Dharma Cilacap, kepada Mas Sarwan, meminta untuk memberikan plakat kenang-kenangan dari Rumah Sakit Dharma Cilacap kepada rumah BUMN di Kabupaten Purbalingga.
Boleh lanjut? Boleh lanjut? Siapa yang pengen UMKM-nya maju angkat tangan? Siapa yang pengen sehat selalu angkat tangan? Siapa yang pengen jadi orang kaya angkat tangan? Siapa yang belum mandi angkat tangan? Oh, fokus berarti. Coba lagi. Siapa yang pengen keluarganya sehat selalu angkat tangan? Siapa yang datang ke sini niatnya benar angkat tangan? Serius. Siapa yang datang ke sini belum sarapan? Oh, banyak ternyata. Gimana nih Pak Priyo? Banyak yang belum sarapan ternyata. Sama sekali ya. Baik, makan hati saja berarti ya. Ya. Acara berikutnya itu foto bersama. Ini biasanya seperti apa foto bersamanya? Mungkin untuk di-setting, Mas fotografer dari sana. Baik. Dan saya nggak ke foto dong. Enggak, sudah cukup. Oh, baik. Oke. Kita duduk aja. Acara inti ya fotonya ya. Ini kalau nggak foto nggak dibilang kerja. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu acara inti ataupun materi. Namun sebelumnya saya tanya terlebih dahulu yang belum mengerjakan soal pretest, adakah? Yang belum mengerjakan? Sudah semuanya? Iya, mohon maaf tadi panitianya kebalik ya, nulis ngebaginya kepala post test ya. Tapi tidak masalah. Nanti dibalik yang pretest, tapi intinya soalnya sama. Bisa kan ya? Bisa. Nah, sekarang sebelum kita mulai, boleh dong berdiri dulu biar kita fokus sama-sama. Aduh, ini saya nggak enak nih mau ice breaking sama Bapak Ibu, kalau mau nggak ikutan juga nggak apa-apa. Waduh. Baik, ya. Siap semuanya ya? Iya. Kalau saya tanya siapa kita, Wong Purbalingga. Ada yang bukan orang Purbalingga? Oh, karuan. Personil-milu sampean lah kan orang rusui lah. Merusui baik ya loh. Baik ya. Oh, Bapak bukan ya. Siapa kita? Siapa kita? Orang apa? Orang apa? Oke, sekarang coba fokusnya ya. Saya kalau bilang saya tembak door, kalian menghindar ya. Oke, menghindar. Wah, gitu ya. Ya. Iya, terserah mau kanan ke kiri. Ya, siap. Door. Bersuara dong, door gitu ya. Bersuara. Door. 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 Nah, kemudian kalau boom langsung ah gitu ya. Boom. Ah gitu ya. Oke, siap. Boom. Boom. Ulangi. Door. Ayo fokus, door. Boom. Boom. Nah, terakhir kalau saya bilang whoosh, gimana jawabannya? lagi ini ya. Nanti dimarahin nih, dan antara nih. Kalau bilang saya whoosh, langsung nunduk aja ya. Whoosh gitu ya. Whoosh gitu ya. Langsung sedikit ini ya, biar gerak ya, biar saya semuanya. Whoosh. Oke, whoosh. Oke, bisa ya? 3 aja ya, fokus ya, oke. Door. 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 Boom.
boom, boom, wus, wus. Langsung coba sekarang berturut. Dor, boom, wus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Tadi semuanya sudah pretest ya? Sudah pretest ya? Siapa kita? Siapa kita? Orang apa? Iya, kita panggil untuk maju ke depan Dr. Francisca Sutrisno, spesialis gizi klinik. Ya. Silakan dokter. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Oke. Ya, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja ya. Oke, sedikit perkenalan, nama saya Dr. Francisca, spesialis gizi dari Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Sesuai dengan tema pada hari ini, saya mau sedikit membahas tentang snack gizi sehat untuk pelaku UMKM. Harapannya semoga presentasi ini bisa bermanfaat ibu-ibu buat kita semua, bisa sedikit membukakan seperti apa sebenarnya snack sehat ya, karena sadar atau tidak mulai sekarang ini snack sehat itu menjadi tren sebenarnya ya. Oke, slide. Nah, dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu mengapa snack sehat itu penting, Bapak Ibu ya. Yang pertama memang tren konsumen saat ini itu semakin peduli dengan kesehatan ya. Biasanya mereka mulai mencari snack yang sehat. Seperti apa dok? Biasanya low sugar atau rendah gula, kemudian protein tinggi, kemudian high label itu adalah label makanan yang jelas, dan clean label gitu ya. Jadi sekarang masyarakat kita mulai sadar akan kesehatan, mulai mencari nih snack yang sehat. Nah, selain itu, snack yang sehat itu sendiri akan memberikan more value atau nilai tambah. Karena pastinya dengan kita ada snack sehat, itu akan membuat produk UMKM itu akan lebih kompetitif. Kemudian snack sehat itu akan memiliki segmen pasar yang lebih luas, ibu-ibu ya. Jadi bisa menjangkau orang tua, kemudian bisa menjangkau anak sekolah, pekerja, bahkan pasien-pasien ya dengan penyakit kronis ya, seperti misalnya diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Selain itu juga bisa menjangkau orang-orang yang biasanya health enthusiast, jadi orang-orang yang memang sangat suka dengan kesehatan ya. Nah, seperti apa sebenarnya snack sehat? Snack sehat itu adalah harus snack yang bisa membantu untuk menjaga energi kita, kemudian mencegah lapar yang berlebih, dan pasti mendukung pola makan yang seimbang. Slide. Nah, seperti apa sebenarnya prinsip dasar gizi untuk snack yang sehat? Nah, saya selalu ingatkan untuk jangan lupa untuk menggunakan konsep gizi seimbang ya. Jadi kalau misalnya ditanya, dok, gizi yang paling bagus apa? Gizi seimbang. Karena saya selalu bilang sama pasien-pasien saya, tidak ada satu jenis bahan makanan yang kalau kita makan itu aja kita pasti sehat gitu. Semua bahan-bahan makanan kita tahu ada sumber karbo, kemudian ada protein ya, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Mereka punya kelebihannya masing-masing dan saling bersinergi bagi kesehatan tubuh kita gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya kalau kita bilang sayur itu sehat dok, iya, tapi kalau kita makan hanya sayur terus setiap hari, kita nggak akan dapat protein, kita nggak akan dapat karbo di situ, yang akhirnya badan kita malah lemas gitu ya. Jadi selalu gunakan konsep gizi seimbang, dan jangan lupa 3G. 3G itu adalah gizinya harus cukup, gizinya harus aman, dan gizinya harus menarik ya. Nah, seperti apa nih komposisi gizi ideal untuk snack yang sehat? Nah, beberapa pertama adalah karbohidrat. Nah, sering sebenarnya orang bilang nasi itu bikin gemuk, betul apa betul, Bu? Iya. Ya, jadi sebenarnya bukan nasinya yang bikin gemuk, tapi jumlah nasinya. Nah, itu ya. Jadi karbohidrat itu sebenarnya ada dua macam, Bapak Ibu. Jadi ada karbohidrat yang kompleks dan ada karbohidrat yang simpleks. Nah, sebenarnya kita anjurkan untuk yang tadi kita bilang adalah snack sehat adalah karbohidrat yang kompleks. Bedanya apa dok sebenarnya? Karbohidrat kompleks bentuknya lebih kompleks. Jadi kalau misalnya kita makan, tubuh itu perlu banyak waktu untuk memecah menjadi bentuk sederhana dan kemudian diserap oleh tubuh. Itu yang boleh kita makan, tapi dalam batasan ya. Contoh karbohidrat kompleks ada ini, ada oats, singkong, ubi, jagung, kentang, kemudian ada beras ya, nasi termasuk di situ ya.
Nah, yang karbohidrat simpleks yang harus kita hindari. Kenapa? Karena bentuknya lebih simpel, ketika masuk ke dalam tubuh kita langsung diserap. Itu yang berbahaya. Contohnya tepung dan gula yang lebih sering kita makan sebenarnya ya. Itu. Kemudian yang kedua, jangan lupakan untuk kandungan protein yang berkualitas. Ya, seringkali memang jajan-jajanan yang ada seringkali ya tinggi tepung, tinggi gula, rendah protein. Nah, protein seperti apa nih dok? Sesimpel telur, ikan, ayam, daging, kemudian tahu tempe, kacang-kacangan termasuk susu dan produk susu. Ya, ada yogurt, keju dan lain-lain. Nah, kemudian jangan lupakan juga kita butuh yang namanya lemak. Ya, walaupun kita sering bilang kita harus menghindari lemak dok, kita harus menghindari lemak. Ya, tapi ingat bahwa tubuh kita tetap butuh lemak. Banyak vitamin di dalam tubuh kita yang harus larut dalam lemak. Tapi lemak yang seperti apa yang boleh kita konsumsi? Yaitu lemak sehat. Jadi lemak itu ada dua macam, Bapak Ibu, ada lemak jenuh atau lemak trans dan lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh ini yang boleh kita konsumsi, yang balik lagi seperti karbohidrat tadi dalam batasan. Jadi kalau kita pernah dengar ada namanya omega 3, nah dia masuk ke dalam lemak sehat ini ya. Contohnya kacang-kacangan masuk ke situ, kemudian wijen, kelapa, dan alpukat. Oke, next. Nah, selain itu untuk prinsip dasar gizi untuk snack yang sehat, perhatikan adalah porsinya. Ya, jadi selain kandungannya, kita perhatikan porsinya. Nah, sebenarnya orang sehat pada umumnya kita boleh makan 3 kali sehari, yang sering kita bilang kalau orang Indonesia kita bilang makan nasi gitu ya. Dan 2 kali snack time atau makan snack. Nah, bedanya di mana dok? Kalau makanan utama kalorinya akan lebih besar, ya sekitar 350 sampai 500 kalori. Tapi kalau kita bilangnya snack, nah itu jumlah kalorinya lebih sedikit. Nah, di sini dibilang porsi ideal untuk snack sehat itu sekitar 100 sampai 150 kalori. Maksimal di 200 kalori. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti masuknya ke makanan utama tadi. Kemudian, nah ini, hindari snack berkalori tinggi yang tidak mengenyangkan. Ya, seringkali snack-snack yang tidak sehat itu, contoh kayak gorengan misalnya, bakwan misalnya ya. Nah, dia berkalori tinggi. Kenapa? Karena mengandung tepung. Ya, kita makan, jadi misalnya ya, kita makan 5 bakwan, itu sebenarnya setara dengan 1 piring nasi beserta lauk dan sayurnya. Ya, kita kalau makan 5 bakwan itu kenyangnya tidak akan sama seperti kita makan nasi, gitu maksud saya. Jadi snack yang sehat harusnya dia bisa menjaga kenyangnya jadi lebih lama. Nah, kemudian selain itu ingat kandungannya. Jadi snack yang sehat kandungannya itu dia harus minim gula, ya, minim garam dan juga minim lemak. Lemak ini lemak yang tidak sehat tadi ya. Kemudian ingat gulanya seberapa banyak dong. Jadi gula yang disarankan itu kurang dari sama dengan 1 sampai 2 sendok makan per sep kecil atau kurang dari 6 sampai 10 gram per porsi. Ya, jadi memang kita sebagai orang dewasa ada anjuran ya dari WHO memang asupan gula pada orang dewasa itu maksimal 35 gram sehari. Ya, jadi memang untuk snack kita tidak boleh terlalu banyak. Kemudian untuk penggunaan garam kurang dari 1 gram per porsi dan yang penting lagi adalah teknik pengolahannya. Ya, jadi misal nih kita lihat bahan makanannya sayur sehat. Nah, teknik pengolahannya itu juga berpengaruh. Jadi gunakan teknik pengolahan yang rendah minyak, dipanggang, dikukus, di oven, direbus, sama kalau mau digoreng memang better dengan air fryer. Ya, lanjut. Nah, ini adalah bahan lokal yang bernilai gizi tinggi dan murah. Contohnya ubi ungu. Dia kandungannya memang mengandung antioksidan yang tinggi. Fungsinya apa dong? Antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas ini ada pemicu kanker biasanya ya. Nah, kita bisa nih buat ide snack dengan misalnya membuat brownies kukus dari ubi ungu, kemudian membuat stik panggang misalnya ya. Kemudian bahan singkong dia masuk ke dalam karbohidrat kompleks tadi dan juga dia tinggi serat ya. Bisa kita buat seperti keripik panggang, kemudian bola singkong isi tempe, kemudian kacang-kacangan ya. Contohnya di sini ada kacang tanah, dia mengandung protein dan juga lemak yang sehat tadi omega 3 ya. Kita bisa ide snacknya kita bisa bikin granola bar versi lokal ya, campur dengan oats atau kita bikin kacang oven itu juga bisa. Kemudian jagung dia tinggi serat dan mengandung vitamin D. Nah, kita bisa bikin popcorn. Jadi selama ini kenapa popcorn itu nggak sehat? Yang nggak sehatnya itu karena tinggi garam dan butternya yang terlalu banyak ya. Tapi kalau jagungnya sebenarnya nggak ada masalah. Jadi popcorn rendah garam kita juga bisa bikin jagung cup ya kalau orang sering dijual. Nah, cuma problemnya biasanya jagung cup itu yang bikin gak sehat apa Ibu?
Iya, itu bukan susu ya, gula ya, itu kental manisnya. Nah, mungkin kita nanti bisa ganti dengan madu. Nah, jadi ada beberapa gula alami yang bisa kita pakai, gitu ya. Ya, itu ya. Oke, kemudian pisang dia tinggi kalium, ya, tinggi vitamin B6. Kita bisa buat banana chip dengan di oven atau smoothie bowl. Nah, yang terakhir ada oat, dia mengandung tinggi serat beta glukan. Kita bisa bikin oat cookies rendah gula. Lanjut. Nah, ini ada contoh produk snack sehat yang bisa dikembangkan oleh UMKM. Nah, kita misalnya mau tonjolkan nih snack tinggi serat. Nah, tadi kita bisa bikin granola bar lokal dengan campuran oats, kemudian kacang-kacangan tadi dan madu. Ya. Kemudian kita bisa bikin juga keripik sayur panggang. Nah, bahannya biasanya kita bisa bikin dari bayam, kale atau wortel. Kemudian kita juga bisa bikin snack yang tinggi protein. Nah, contohnya di sini ada bola tempe panggang, kemudian tahu crispy air fryer yang rendah minyak, kemudian telur gulung sayur. Lanjut. Nah, ini contoh untuk snack rendah gula. Kita bisa bikin puding, kita tambahkan chia seed misalnya, kita tambahkan dengan susu rendah lemak. Atau kita bisa bikin bolu pisang tanpa gula tambahan. Nah, untuk ide snack untuk anak sekolah, kita bisa bikin roti gandum isi telur dan sayur, kemudian buah potong dengan jelly cup, atau kentang panggang dengan bumbu alami. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa tips pengolahan untuk snack sehat untuk UMKM. Tadi ya, jadi pertama gunakan teknik masak yang sehat. Ya, kalau ditanya dok, dari semua teknik pemasakan yang paling sehat adalah dikukus sebenarnya. Kenapa? Karena dikukus itu dia tidak mengubah nilai gizi dari makanan dan ya pasti lebih sehat karena dia tidak rendah lemak ya dan lain-lain. Kalau direbus kadang perebusan yang terlalu lama bikin nilai-nilai gizi dalam suatu bahan makanan itu menjadi hilang gitu ya. Tapi kita tetap bisa dilakukan dengan panggang, kukus, direbus atau di air fryer. Kemudian ingat untuk kurangi penggunaan minyak yang berulang. Nah, karena dapat meningkatkan kadar lemak jenuh dan lemak trans. Jadi minyak yang dipakai terus-terusan itu akan membuat lemak yang tidak baiknya itu semakin meningkat. Kemudian tadi gunakan gula alami, contoh kayak madu, kurma, pisang, tapi ingat tetap batasi jumlah. Ya, jadi kalau orang bilang buah itu sehat, iya, tapi ingat bahwa di dalam buah itu ada gula alaminya, ibu-ibu. Makanya kenapa buah itu manis rasanya. Itu yang membuat dia berbeda dari sayur, gitu ya. Jadi memang tetap harus dibatasi jumlahnya. Kemudian gunakan kemasan yang aman pangan dan yang mudah dibawa, dan jangan lupa gunakan label gizi sederhana. Nah, ini juga. Jadi kadang kita mau melabelkan snack sehat, sesimpel kita kasih label nih, mengandung berapa kalori, berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak, itu akan memberikan nilai tambah sebenarnya, gitu ya. Tahunya dari mana dok? Kalau dari Google kita bisa cari misalnya di aplikasi Fat Secret, nah itu lumayan lengkap ya untuk makanan-makanan Indonesia dan lumayan lengkap juga untuk kalori-kalorinya, gitu ya. Karena dengan ada label gizi ya pasti akan lebih profesional, lebih dipercaya oleh konsumen. Lanjut. Nah, ini adalah contoh perhitungan gizi sederhana untuk snack sehat ya. Pertama, misalnya kita mau bikin granola bar lokal tadi ya. Kita buat dari oats 30 gram, itu sekitar 110 kalori. Kemudian kita campuri dengan kacang tanah 10 gram, sekitar 60 kalori. Kemudian kita gunakan madu untuk gula alami 5 gram, sekitar 15-20 kalori. Jadi total bar untuk granulanya kurang lebih 180 kalori ya. Kalau misalnya kita padatkan, kita bikin dengan bentuk yang lebih kecil bisa kurang lebih 150 kalori. Jadi maksimal untuk snack itu diusahakan kurang dari 200 kalori ya. Lanjut. Nah, ini jadi strategi pemasaran untuk snack sehat. Yang pertama, berikan klaim sederhana dan jujur ya. Jadi apa yang mau kita tonjolkan di sini? Misalnya dia snack yang rendah gula gitu, atau yang tinggi serat, atau kita mau menonjolkan ini dengan pemrosesannya yang lebih sehat. Contoh dengan panggang tanpa minyak atau menggunakan bahan lokal yang asli ya. Karena memang zaman sekarang orang mencari bahan-bahan lokal yang memang tanpa pengawet dan lain-lain ya. Kemudian tadi tampilkan nilai gizi dan keunggulan bahan lokal. Kemudian jangan lupa untuk mengedukasi konsumen melalui konten di medsos ya. Jadi zaman sekarang orang lebih sering pakai TikTok, ya pakai Instagram gitu ya. Jadi
kita bisa berikan video singkat ya, dan juga tips sehat gitu. Dan bisa juga kalau kolaborasi dengan praktisi kesehatan, sekolah, klinik, tempat gym, dan komunitas. Lanjut. Nah, ini ada slide terakhir untuk kesimpulannya. Jadi kunci keberhasilan UMKM untuk snack sehat tadi ya, bahan lokalnya harus berkualitas, teknik pengolahannya juga harus sehat, kemudian labelnya jelas. Jangan lupa juga untuk rasa yang enak dan harga yang terjangkau. Kemudian konsisten dengan keamanan pangan. Jadi dengan kombinasi poin-poin di atas tadi, maka UMKM dapat menciptakan produk snack sehat yang pastinya aman, kemudian bernutrisi dan disukai oleh pasar. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon berdiri dan seluruh kegiatan dihentikan. Selesai. Baik, coba saya tes fokusnya nih. Gimana, ada yang nyantol apa enggak nih? Atau lewat telinga kanan keluar telinga kiri nih? Atau mental jangan-jangan karena aduh ini kok nggak ada snacknya. Mohon maaf, bukannya kami tidak bersedia, nah, memang aturan dari yang memfasilitasi tempat memang tidak boleh untuk mengkonsumsi makan dan minuman. Baik, gimana Bapak Ibu? Pastinya ya ini memang materi yang disampaikan cukup cepat sengaja karena untuk apa, memfasilitasi Bapak Ibu untuk diskusi, untuk tanya jawab gitu ya. Jadi tadi dijelaskan minyak yang digunakan berulang tidak baik. Siapa yang kalau goreng masih sampai hitam-hitam? Ada? Kemudian siapa yang ketika buka puasa, tadi kan gula ya, bilang jangan terlalu tinggi ya. Yang buka puasa ketika Ramadan minumnya es apa? Es campur. Ada apa saja? Ada gula, ada sirup, ada kental manis ya. Kemudian minumnya di depan cermin sambil ngaca sama manis ya. Gitu. Jadi gulanya tinggi sekali itu ya, es campur ataupun es apa-apa gitu ya. Nah, silahkan, tentunya Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mumpung kami jauh-jauh datang dari Cilacap untuk forum ini, silahkan dimanfaatkan dengan baik. Gitulah Mas, ada dokternya wong Purbalingga iki. Ya tapi kan prakteknya nang Cilacap, Mbok. Iya, kok nek marane mau umay ya kok ada insentif jasa ya, Dok ya. Baik, silahkan kami beri kesempatan untuk yang ingin bertanya. Silahkan. Oh banyak sekali, Dok. Berapa pertanyaan dulu nih, Dok? 3 dulu ya. Ya pas nih 3. Ciro lu. Beda-beda ya pertanyaannya ya. Ya yang penting jangan tanya nama saya kan? Enggak. Ya silahkan. Terima kasih atas waktunya untuk Dr. Francisca tadi ya.
Saya ingin bertanya, kebetulan saya pelaku UMKM yang benar-benar baru ya. Ini yang saya produksi itu ada minuman es kebetulan dan juga ada makanannya itu cilok bumbu kacang. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada cara yang dari makanan yang saya buat itu yang cilok bumbu kacang itu supaya memang tidak terlalu banyak apa ya yang jahat-jahatnya biar banyak yang sehat-sehatnya seperti apa. Dan kebetulan dalam ciloknya itu ada cilok yang isi telur puyuh dan juga ada tahu. Itu saja, mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Asisten. Saya Desi, saya pelaku usaha di bidang minuman. Kebetulan saya membuat jus buah tanpa gula tanpa susu. Ada almond milk juga dan produk lain seperti salad buah dan salad sayur. Pertanyaan saya, sekarang kan banyak cold press juice ya, Dok. Cuma saya kan buatnya masih pakai blender dan masih ada seratnya. Apakah jus yang dibuat dengan juicer itu lebih sehat daripada jus yang masih ada seratnya? Dan yang kedua, untuk salad buah dan salad sayur, sausnya itu rekomendasi yang lebih sehat selain menggunakan mayones, itu menggunakan apa yang harganya jika dijual lebih tetap terjangkau, diterima oleh masyarakat umum, dan rasanya juga enak gitu. Dan sehat ya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi mungkin saya mau nanya dulu yang jual esnya es apa ya? Kebetulan saya itu jualnya es teh green tea yang seperti itu yang racikan. Iya. Pakai gula cair. Gula cair pakainya. Ya, oke. Oke, tadi ya untuk apa cilok sama si es teh ya. Ciloknya nih direbus, dikukus. Oh, oke. Kalau dari teknik pengolahan makanannya sebenarnya nggak ada masalah ya, direbus, dikukus, oke. Cuma masalah cilok itu kan dari tepung tadi. Tepungnya pakai apa ya? Tapioka apa? Oh ya. Oke, sama mungkin saya pengen ininya di telur puyuhnya ya, karena telur puyuh itu termasuk kandungan telur yang paling tinggi kolesterolnya sebenarnya. Kalau bisa diganti dengan telur ayam, malah sebenarnya lebih better, gitu, supaya nggak nambahin lagi nih kandungan kan tadi ciloknya ini udah bertepung ya, kalau bisa dalamnya plus ada telur puyuhnya, kolesterolnya lumayan jadi lebih tinggi gitu, karena target pasarnya sebenarnya nggak cuma anak-anak ya, maksudnya cilok itu bisa untuk dewasa juga pasti suka gitu ya. Kalau telur puyuh sebenarnya kita lebih saranin ke anak-anak yang memang butuh protein dan lemak yang lebih tinggi gitu. Kemudian untuk penggunaan tepungnya memang disarankan ya, kalau saya bilang tepung tetap tidak sehat ya, tapi bisa bisa penggunaannya tidak terlalu banyak gitu aja. Kemudian untuk es tehnya ya, memang penggunaan setahu saya memang gula cair sebenarnya lebih murah ya dibanding gula biasa ya, atau buat sendiri. Oke. Kandungan gulanya aja sih yang memang jangan terlalu banyak sebenarnya. Jadi per porsi itu biasanya kita di sekitar 1 sampai 2 sendok makan masih oke per gelas ya. Gitu. Jadi penggunaan gulanya aja yang nggak terlalu banyak. Ya, oke. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Ya tadi jus ya. Oh, jus. Oke, cold press jus ya. Cold press juice sebenarnya lebih sehat apa? Lebih sehat yang masih ada seratnya. Itu. Kenapa? Karena sebenarnya dari buah itu yang kita mau cari memang serat, vitamin, mineral. Nah, kalau misalnya dia sudah cold press juice, vitamin sama mineralnya memang masih ikut, tapi seratnya kita nggak ikut jadinya. Gitu. Padahal kita butuh sebenarnya serat itu kita butuh gitu untuk tubuh kita ya, termasuk juga serat fungsinya memang dia memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Cocok buat orang yang mau diet misalnya. Nah, jadi kalau orang diet minumnya jus yang udah terlalu dipres banget, jadinya seratnya yang kita nggak dapat, kurang di situnya gitu ya. Lebih bagus ya tadi kayak misalnya jus yang masih ada seratnya, atau ya lebih bagus buah potong sekalian, itu lebih sehat ya. Kemudian tadi untuk salad buah dan salad sayur ya,
Memang biasanya kalau saat buah dan sayur problemnya di gimmick penambahan ininya. Jadi kalau buah sama sayur sih sehat-sehat aja. Tapi ketika dia udah tambah mayo, kemudian tambah misalnya kental manis lagi, sirup lagi, itu yang lebih berbahaya. Sebenarnya mayones selama misalnya nanti ketika penjualannya itu dipisah, itu masih oke ya. Jadi orang akan punya kecenderungan untuk pakainya dia lebih sedikit. Atau bisa juga misalnya kita campur dengan tadi madu masih oke, atau yogurt itu juga bisa jadi pilihan. Oke. Iya betul memang. Iya. Eh, mayo masih oke, atau misalnya kayak apa ya, setahu saya kayak wijen sangrai apa sih yang itu, tapi memang kalau bisa cupnya dipisah gitu ya, dan jangan ada tambahan kayak bisa keju lagi atau kental manis lagi gitu. Jadi pilih salah satu tuh gitu. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Yang tanya peserta yang ngiler MC-nya ini ya. Cilok, aduh udah kebayang ini ya. Cilok bumbu kacang tadi. Nah mungkin untuk tadi ya masalah untuk harga, memang pasar kan tidak sama. Bahkan kami di rumah sakit itu punya produk makanan set tuh satu porsinya 60.000. Ya, tapi memang sehat lebih mahal. Iya, iya. Apakah ada yang beli, ada yang pesan? Ada. Gitu. Jadi kan masalah. Jadi nanti mungkin bisa dibuat varian ya Bu ya. Ya mungkin ini untuk yang menu premium, kemudian jangan dipukul rata. Kemudian ada yang menu mahasiswa gitu. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjawab. Gitu ya. Di satu sisi dokter sih, aduh, ibunya sudah menatap nih. Sis kowe nek ora iso jawab wis sekolah kayak larang-larang iki. Bercanda ya Bu ya. Aduh, jadi pertaruhan kayaknya. Baik, ya silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Dokter, saya ingin tanya, nama saya Fitri dari Purbalingga Aceh, saya juga pelaku UMKM. Saya ingin tanya, tadi disebutkan di sana ada ubi ungu ya. Apakah selain ubi, kan ubi itu banyak ya, nggak ada ungu, ada ubi madu dan sebagainya. Apakah itu sama kandungannya gitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan kita bisa bikin kentang panggang bumbu alami. Saya minta penjelasan bumbu alami itu seperti apa saja, biar kita juga tahu dan bisa menggunakan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dokter. Ubi tadi ya, ubi ungu sama bumbu alami. Untuk ubi memang kan banyak jenisnya ya Bu, tapi sebenarnya tetap masuk ke dalam si karbohidrat kompleks tadi ya. Jadi tetap boleh kita konsumsi, tapi memang dalam satu kali konsumsi tidak boleh terlalu banyak, intinya gitu. Cuma memang kadang ada beberapa varian, misalnya kayak ungu, dia lebih ke antioksidannya misalnya tetap ada, tapi dia lebih tinggi gitu aja sebenarnya gitu. Ya, antioksidannya, tapi yang lain tetap ada misalnya. Berarti fakta itu Dok, bukan mitos ya. Fakta yang ungu lebih tinggi, katanya kalau mau kentutnya banyak itu ungu. Karena antioksidannya tinggi ya Dok ya. Antioksidannya tinggi. Oh iya, takutnya nanti itu mitos. Iya. Oke, kemudian tadi ya tentang bumbu alami ya. Intinya maksudnya alami kita bisa pakai garam masih boleh kita pakai, kemudian lada misalnya seperti itu ya. Penyedap rasa pun paling kaldu jamur masih oke. Nah, tapi di luar itu bisa mungkin kita nggak gunakan tambahan yang lain lagi gitu sebenarnya. Lada bubuk nggak masalah, boleh. Karena masih original itu ya, yang meskipun dalam bentuk kemasan ya Dok. Cuma lebih praktis. Orang Indonesia sekarang semuanya praktis-praktis ya. Sekarang bawang putih aja udah ada ya yang serbuk ya. Udah ada lada, bawang merah nggak ada deh, gimana? Sampai bumbu rendang juga udah ada ya. Yang anak kos-kosan sekarang bisa masak rendang ya, pakai mie instan, nggak pakai bumbu rendang maksudnya. Iya, baik. Nah ini di barisan depan sudah tanya semuanya nih. Nah silakan yang barisan belakang yang mau bertanya. Oke, Mas yang cowok, saya antar nih ya. Apa suaranya sudah keras nih? Kayaknya belum. Oh belum. Masnya UMKM di bidang apa Mas? Pangan. Oh pangan, bukan Shopee bukan ya? Bukan. Ada yang penjual Shopee di sini? Ada. Ada ya, banyak ya. Saya juga menjual kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan dok untuk pelabelan yang tadi disebutkan untuk pelabelan itu untuk nilai gizi itu sangat menunjang untuk pasar produk yang sehat. Bagaimana cara brandingnya, terus bagaimana untuk dalam pelatihan ini untuk nilai gizinya itu uji labnya di mana, terus mungkin ada fasilitas dari setelah pelatihan ini atau bagaimana? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, produk saya ada yang memakai dengan labu madu. Apakah setara dengan ubi ungu untuk buah yang sehat menggunakan tentunya menggunakan tepung tapioka? Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya lapangan banget ini, dok. Teknis branding tanya kepada marketing ini. Ini Mas Faisal branding marketing, digital marketing. Iya. Ya kalau brandingnya ya pakai Facebook ad gitu. Pakai kenapa? Oh iya, nggak ada ya. Silakan mungkin dijawab yang sebisa dokter dulu. Nggak. Untuk follow up nanti saya tanyakan ke Pak Priyo, karena jujur kami pun diundang untuk menjadi narasumber gitu. Sedangkan ya ini dari pusat, dari Pertamina atau dari BUMN pusat. Ya. Ya, memang untuk label gizi karena kita kan brandingnya seks sehat ya. Biasanya orang-orang yang antusias yang benar-benar suka dengan kesehatan, mereka tuh melihat banget nih kalori, kemudian protein, lemak, karbo gitu. Jadi branding dengan adanya pelabelan itu akan lebih orang itu, oh ini sehat nih gitu. Padahal sebenarnya dibilang sehat banget enggak juga sebenarnya. Jadi saya pernah juga nyoba pesen diet sehat di Cilacap, jadi ada gitu. Jadi mereka ada makanannya gitu, kemudian ada tulisannya gitu. Jadi misalnya nih, sesimpel kita mau bikin sate ayam. Nah, hanya dengan branding misalnya healthy sate ayam, kemudian ada tulisannya nih berapa kalori, berapa protein, itu orang udah merasa oh ini sehat nih. Gitu. Dengan tambahan misalnya sate ayam, misalnya 5 tusuk gitu ya, kemudian ada nasi yang mungkin porsinya lebih sedikit dari orang-orang yang jualan biasanya, kemudian tambahkan dengan sayur salad misalnya gitu. Jadi hanya dengan branding perubahan nama dan kemudian ada labelnya itu membuat jadi orang itu apa ya istilahnya termotivasinya oh ini seks sehat atau ini makanan sehat kayak gitu. Nah memang kalau untuk itu sendiri ya ahli gizi lebih tahu ya untuk perhitungan berapa kalorinya ini. Tapi sesimpel kalau kita di Google kita bisa lihat misalnya contoh dari versi Crate gitu ya, yang memang aplikasi resmi, kita bisa contek di situ misalnya nih, misalnya sosis Solo nih satu buah itu kira-kira berapa kalori, itu akan keluar misalnya karbohidratnya berapa, kemudian lemaknya berapa, proteinnya berapa, paling nggak bisa membuat kita tahu oh kira-kira sekitar segini nih gitu untuk nilai gizinya gitu. Ya untuk labelnya. Kemudian yang kedua yang labu madu. Labu, Ya, apakah itu setara dengan setara dengan ubi ungu atau buah-buah yang sehat itu gitu. Labu madu dengan ubi ungu dengan buah sehat gitu ya. Labu itu maksudnya sayur ya? Sayur. Labu itu karbohidrat ya. Labu atau apa? Labu itu apa sih? Oh pumpkin. Walu. Oh, ubi madu. Oh ubi apa labu? Labu. Ya, labu. Pumpkin yang Halloween itu. Memang ada yang ungu ya? Labu madu. Oh iya. Coba diulang lagi pertanyaannya tadi. Produk saya kan ada yang produk dari labu madu. Itu kan apakah termasuk dengan buahnya kan dengan buah itu, terus campur dengan tepung tapioka. Namun untuk prosesnya itu masih dalam proses penggorengan. Apakah itu? Iya, masih dalam proses penggorengan. Iya. Itu apakah buahnya termasuk yang sehat juga atau gimana gitu? Dok, labu madu tuh seperti apa dok? Pendapat dokter kandungan gizinya dengan prosesnya itu seperti apa? Labu sendiri intinya sebenarnya buah itu sehat ya, cuma memang di dalam buah ingat ada kandungan gula alaminya, jadi memang intinya untuk kita ketika kita makan itu tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh terlalu sering. Tapi untuk kandungan gizinya tetap baik karena tetap ada vitamin, ada mineral, ada seratnya juga. Nah cuma teknik pengolahannya balik lagi ya, kalau misalnya di fry
pasti kita ada lemak di situ yang akan kita tambahkan. Ya saran saya tetap minyaknya jangan berulang kali sampai berkali-kali itu, dan setelah selesai di ini harus benar-benar ditunggu sampai minyaknya agak mengering gitu. Ya. Iya, luar biasa ya. Saya iri sama Bapak Ibu, sentuh tangan dong untuk ini. Iya, kita kerja gitu ya pakai seragam seperti ini, sedangkan ya terikat waktu ya, pulang berangkat pagi, pulang sore, belum yang praktek lanjut gitu kan sampai malam. Dengan ini wah, ada forum undangan seperti ini bisa hadir, kemudian ada upgrade skill, upgrade ilmu, tentunya suatu privilege untuk Bapak Ibu semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Ya mudah-mudahan senantiasa dimudahkan, lancar, laris, dan mudah-mudahan semuanya makin kaya dan sehat. Amin. Ya, silakan tadi ada yang tanya tadi sebelah sini ya. Oke, ini banyak, siap-siap dok ya. Sudah menyiapkan waktu ya dok, tadi presentasinya jauh lebih cepat biar diskusinya yang banyak ya dok ya. Ya, sekali lagi dokter ini menjawab dengan kapasitasnya ilmu gitu ya. Bukan ilmu ekonomi ya. Gitu, nih kalau ilmu ekonomi gorengan sampai minyaknya hitam boleh apa enggak? Boleh, sing penting cuan kan gitu ya. Nggak dokter jauh dari segi medis, ini nggak bagus kalau sudah terlalu banyak. Kemudian nasi gitu, nasinya yang bikin gemuk tuh bukan nasinya, namun porsinya ditambah lauk mendoan ya. Apa maning jangan di sini kalau oseng namanya jangan bukan sih? Sama ya. Jangan kangkung sing wis dianget ping bola-bali ya. Ya silakan Bu. Terima kasih waktunya Dok. Nama saya Bu Rumina. Produk saya ada Avon dan ada Petoso. Tapi yang mau saya tanyakan dari Petosonya Dok. Ini dari Petoso sendiri berbahan dasar kan terigu ya, sama margarin. Terus ada susunya juga. Nah di situ saya mau menanyakan dari kandungan gizinya sendiri itu bagaimana dok? Karena kan ada susu, telur, terus ada terigu, gula, itu kan pas aroma manis gitu ya dok ya. Terima kasih. Lagi sekalian biar banyak ya dok, pokoknya siap-siap ya dok ya, nanti pulang sampai sore biar ke Owabong nanti kita. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Leni dari Kaligondang. Terima kasih Dokter Francisca ya. Ini yang mau saya tanyakan dok, saya kan produksi jahe instan, jahe merah instan yang diekstrak. Itu kan pakai gula. Kebetulan sekarang ini banyak yang komplain dengan terlalu manis. Padahal saya udah kurangin gulanya. Nah ini solusinya pakai gula apa yang istilahnya mengurangi untuk manisnya itu ya dok. Terus di samping itu untuk kalian itu kan sekarang produk itu kan penjualannya istilahnya menurun ya. Jadi saya di samping itu saya tetap produksi tapi jarang. Saya untuk sehari-harinya saya jualan di pasar yaitu siomay sama cilok juga. Tapi cilok yang saya buat tuh ininya komposisinya sausnya pakai saus tomat saya bikin sendiri di blender gitu ya. Terus pakai cabai, bawang merah, bawang putih, ya maksudnya semua alami lah gitu ya. Ada gulanya juga gitu. Terus kalau untuk siomaynya sebetulnya ada sayurannya juga di dalam tuh, ada labu siam, ada wortel kayak gitu ya. Terus daging ayam gitu, tapi pakai tepung juga. Terima kasih untuk waktunya. Waduh, ini ngiler nih MC-nya nih. Makanan semua nih. Iya. Silakan dok, dijawab dok. Yang pertanyaan tadi. Apa? Kue toso. Di Cilacap burung mana kue lo? Apa iyalah? Wah, kue bokong. Dok, nggak takutnya nanti dokter nggak paham yang ditanyakan ibu. Karena udah tepung, kemudian dicampur dengan gula, dicampur dengan margarin pula ya kan. Karena margarin itu dia masuk ke kandungan lemak trans sebenarnya, ya lemak yang jahat sebenarnya. Kalau mau tetap dengan snack itu,
Kan memang bahannya saya tepung ya Bu ya. Tepungnya nggak bisa kita ganti. Paling bisa kita gantinya di margarinnya. Cuma pasti harganya akan jadi lebih tinggi gitu. Karena memang lebih sehat kita pakai butter daripada pakai margarin. Cuma butter dia lebih mahal. Jadi pasti nanti harganya jadi lebih tinggi gitu. Coklat, selama coklatnya memang dia coklat murni, bukan milk coklat, sebenarnya nggak ada masalah. Iya, gitu. Ya, karena kalau misalnya biasanya coklat kayak di pasaran, seringkali mereka kandungan coklatnya rendah, yang banyak adalah gula sama susunya. Kalau tadi ibu pakai susunya beneran, bukan kental manis ya, susu yang beneran susu, nggak ada masalah juga. Hah? Susu Denko kan? Ya, oke, nggak apa-apa. Gitu. Tadi yang dua tadi jahe ya. Jahe. Ya, mungkin orang lu masih kemanisan. Nah, bisa jadi yang tadi saya bilang. Jadi memang trennya udah mulai orang itu mulai aware dengan kesehatan gitu. Jadi mereka memang carinya murninya di jahenya gitu ya. Bisa diganti dengan ibu pakainya gula apa? Gula pasir. Mungkin bisa diganti dengan gula merah atau madu. Nggak bisa dok. Kalau kata teman saya bisa, tapi harus dari niranya langsung. Oh, yang oke. kita kan susahnya videonya gitu dok. Untuk gula pasirnya pakai berapa banyak? Perbandingannya kalau misalnya jahe 1 kilo, 1 kilo. 1:1. Itu 1 kilo jahe bisa jadi berapa porsi, berapa sajian? Dari 1 kilo jahe, ya tetap 1 kilo kalau gulanya karena gulanya nggak bisa. Kan ibu jualnya dalam bentuk apa? Sasetan atau? Ah, oh, botolnya, sasetnya berapa gram tuh Bu? 125, oke. Berarti jadinya kurang lebih 8. Kalau misalnya mau tetap pakai gula pasir biasa, saya dikurangin gulanya. Dicoba mungkin di sekitar 60-70%. Gitu. Makanya kan gini ya, inginnya produknya enak, erosnya enak, tapi harganya murah gitu. Iya, paham, ya. Nah itu, tapi mungkin karena terlalu manis, orang sekarang trennya karena dia aware, aduh terlalu manis sih, mereka jadi nggak terlalu suka, karena mereka mencari yang lebih tonjolkan di jahenya, biasanya gitu. Ya, jadi bisa dikurangin untuk kadar gulanya. Gak apa-apa pakai gula pasir biasa. Terus tadi apa siomay ya? Coba tiru resep siomay diet ala Chef Devina Bu. Itu dia beneran sehat. Kenapa saya bilang sehat? Walaupun dia pasti pakai tepung ya, tapi tepungnya dia pakai minimal banget. Terus biasanya siomay itu problemnya di kulitnya, ya kan? Kulit siomaynya atau kulit pangsitnya itu. Nah, dia mengganti pakai sawi putih. Jadi dibungkus pakai sawi putih. Nah, itu bisa jadi branding ide cemilan sehat. Jadi siomay sebenarnya dari dagingnya oke, sehat. Kemudian memang butuh tepung untuk singkat saya untuk mengikat lah intinya ya. Si chef itu dia pakai tepung tapi sangat minimal, nggak terlalu banyak. Kemudian tetap dia pakai ya adonannya misalnya mau ada pisang wortel, kemudian mau ayam dan lain-lain ya, mungkin ada udang atau apa bebas. Nah tapi di bungkusnya itu yang dia ganti. Nah itu nanti bisa untuk branding untuk snack sehat gitu. Sudah terjawab semua tadi? Cuma siomay aja tadi ya? Atau ada 2 pertanyaan tadi? Oh, itu sehat itu loh. Saus aja bikin sendiri ya. Bu, bawa samplingnya nggak Bu? Kalau real ya, nggak cicip ya. Karena bisa tester ini real. Iya. Gini loh Bu, nanti kalau Ibu bawa sampelnya, nanti kan di situ buat branding. Nah, sudah berdasarkan rekomendasi dokter spesialis gizi klinik. Kan gitu, sudah dicicipin gitu. Sudah melalui uji coba dokter spesialis gizi klinik. Iya. Oh boleh. Alamatnya di mana Dok? Yang didatangi Dok. Nanti kalau dokter enggan buat saya aja Dok. Iya. Yang sebelah sini sekarang ya. Tadi ada yang mau tanya. Oh tadi tanya apa Bu? Ya bisa Bu, di YouTube ada, cari aja. Iya, ini ini belajarnya dari kebanyakan dari YouTube ya, atau ChatGPT.
atau AI. Silakan yang mau bertanya tadi masih ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaku UMKM juga di bidang masakan agak berat sih. Masuk kategori kuliner Nusantara itu rendang. Bukan sendiri. Terus itu kan pengolahannya kan lama. Jadinya gimana Pak kandungan gizi yang baik dalam pemasakan lama itu bisa hilang atau gimana? Terus yang kedua minta solusinya biar tercipta rendang Unimeme yang sehat gitu. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk ibu ini ya. Rendangnya termasuk makanan terenak internasional ya, sudah diakui oleh dunia. Iya. Pak, gimana dok? Itu dengan proses yang lama, tapi setahu saya menyimak dari dokter Tan, spesialis gizi itu ya dok ya. Dokter Tan itu kalau untuk daging-daging merah itu mau direbus lama pun, mau diproses lama pun, kandungan proteinnya tidak hilang. Tapi kalau nanti salah dikoreksi ya dok ya. Beda dengan yang daging putih seperti ikan, itu kalau digoreng nanti malah jadi tidak baik. Nanti lebih jelasnya dengan dokter. Silahkan Mbak. Asik. Oke. Ya, tadi mungkin saya sedikit disinggung ya. Jadi sebenarnya untuk daging nggak ada masalah, boleh. Nah, cuma memang harusnya ya beneran daging aja, jadi nggak ada jeroan dan tambahan lain-lainnya. Kemudian kalau mau lebih sehat lagi ya santannya yang diganti, fiber cream misalnya gitu. Tapi pasti kalau ditanya rasanya enak, tapi pasti akan berbeda gitu. Karena balik lagi kita mau brandingnya di branding sehat tadi. Masih bisa, jadi saya selalu edukasi ke pasien saya, dok makan nasi padang gimana? Masih bisa tapi dengan modifikasi. Maksudnya modifikasi ya nasinya jangan terlalu banyak. Kalau di nasi padang nasinya banyak banget tuh ya. Nasinya jangan terlalu banyak. Kemudian lauknya masih oke dengan si daging rendang itu, asal memang daging dengan bumbunya. Cuma problemnya adalah biasanya di kuah-kuah gulainya tadi. Nah, itu. Iya, kuah. Kuah makanya pakai tangan diaduk gini-gini ya. Makanya bukan gini tapi gini ya. Wah. Kuli itu biasanya. Ya. Luar biasa, ini pelaku UMKM sejati semua ini, tidak salah mengundang ini ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Ada? Semuanya tanya, oh ada, masih ada. Masih siap menjawab ya dok ya? Iya, ini lagi diuji sama ibunya nih. Awas aja seni ora iso jawab. Kon ganti duit kuliah. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Bojongsari selaku UMKM juga. Yang saya mau tanyakan dokter yaitu mengenai karbohidrat sama protein. Dari karbohidrat karena saya berasal dari pedesaan, kebanyakan yaitu singkong. Ya, kalau singkong di pedesaan itu kebanyakan diolah menjadi makanan yang dikukus sama digoreng seperti keripik singkong, juga ada awuk-awuk dan sebagainya. Terus untuk yang saya tanyakan dari karbohidrat itu, dari singkong itu, pengolahan untuk stripping, minyak yang untuk digunakan untuk memasak itu sebaiknya untuk beberapa kali penggorengan. Karena kalau jelantah itu kalau nggak salah, kalau sudah terlalu lama itu nggak sehat untuk kesehatan. Terus untuk proteinnya, yaitu saya mau pertanyakan masalah telur omega. Kebetulan saya juga ternak sedikit ayam khusus untuk telur omega, yaitu telur omega katanya itu lebih tinggi omeganya, kadar omeganya. Dan untuk kesehatan sebenarnya kebutuhan orang satu harinya itu dari telur itu berapa? Terima kasih, yang saya tanyakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saya dari sini ya dok ya, nggak apa-apa ya. Oh, oke, ya. Oke, untuk singkong tadi sebenarnya masuk ke karbohidrat kompleks ya, jadi oke, boleh. Sebenarnya untuk teknik tetap daripada digoreng ya, tetap lebih bagus dipanggang. Tapi kalaupun digoreng, setahu saya 5-6 kali masih oke. Ya, untuk
untuk itu. Kemudian tadi protein ya untuk telur. Ya, telur omega memang dia kandungan omeganya lebih tinggi. Kemudian balik lagi kalau mau ditanya berapa kebutuhannya, nah tiap orang itu beda-beda Bu. Ya, jadi kebutuhan protein tiap orang itu beda-beda, tergantung dari apa, tergantung dari berat badannya. Ya, jadi kalau berat badan normal, berarti yang dihitung adalah kebutuhan protein per berat badan. Tapi kalau berat badannya dia berlebih, ya orang-orang yang gemuk, ngitungnya per berat badan ideal. Jadi kita nggak bisa sama ratakan misalnya nih, oh saya butuh konsumsi telurnya 6-7 telur sehari. Nah, yang lain juga enggak. Jadi memang berbeda-beda tergantung kebutuhan proteinnya berapa. Tapi telur itu dia satu butir sekitar 6 gram proteinnya. Ya. Jadi misalnya Dok, kalau misalnya mau sehari makan telur lebih dari 3 sebenarnya nggak ada masalah juga. Cuma problemnya di telur ingat di kuningnya karena kolesterolnya dia lebih tinggi. Jadi selama misalnya hanya konsumsi putihnya aja, even itu banyak, aman aja. Oke, cukup ya Bu ya menjawab pertanyaan ya. Oh iya, saya lagi menunggu-nunggu yang jualan kopi itu loh. Ada yang jualan kopi? Oh iya, kopi. Pengen tanya nggak Bu? Tanya ya Bu ya. Aduh. Terima kasih Dok. Saya pelaku usaha UMKM dari Purbalingga juga. Nah, kebetulan saya itu kecot juga. Kecot. Ya. Nah, itu kecot kan itu pakai kolnya itu mentah. Nah, itu apa masih bisa atau harus di alum-alumkan dulu gitu, digodok sebentar, atau kalau mentah juga nggak apa-apa gitu. Terus untuk ininya apa kecambahnya juga gitu, sebaiknya itu yang bagaimana gitu ininya untuk pemasakannya. Terima kasih Dok. Apa sih tadi? Kencot apa? Kencot. Oh, oke. Bu, saudaranya bekicot ya Bu? Oh bukan. Dokter paham nggak Dok? Oh mas saya nggak paham dosen. Izin aku lah. Ya silahkan Dok. Iya. Gini, jadi sebenarnya kalau mentah pun sebenarnya kandungan gizinya dia nggak ada masalah ya, karena setahu saya sayur-sayur yang dipakai untuk jadi makanan itu dia termasuk dia rendah kalori sebenarnya. Cuma problemnya di keamanan pangan. Nah, takutnya bisa ada bakteri atau virus yang maksudnya kalau kita nggak cuci bersih, selama dia cuci bersih masih oke. Atau misalnya bisa direndam sebentar di air panas, kemudian diangkat. Gitu ya. Ya. Sudah Bu? Tuh saya penasaran pengen. bukan bekicot ini. Oh kecot. Itu produk Purbalingga ya Dok ya? Nah, selasa mana Rasal? Apa? Oh, tahu masak ya? Iya, benar ya, tahu masak ya? Oh, alah dan isin nyong lah, jadi ini orang ngerti kek. Gimana Pak Bri mau tanya tidak dengan dokter? Oh, kira mau tanya gitu. Ayo, silakan ada yang tanya lagi? Oh iya, masih. Gimana Dok, masih lanjut ya? Kita untuk sesi diskusi maksimal sampai jam berapa sekarang? Sampai jam 11 ya. Sampai jam 11. Ini sekarang 10.40. Masih ada waktu 20 menit lagi. Silakan. Terima kasih. Saya UMKM tapi di bidang saya produksinya tarte. Iya, sudah tahu lah ya pastinya dari base cake-nya aja ada tepung, margarin, gula gitu. Ya, terus belum buttercream-nya. Kalau buttercream full pakai mentega putih sama SKM Dok. Ya, kira-kira apa ada yang perlu diganti atau dirubah biar sedikit lebih baik, lebih sehat gitu lah Dok. Gitu, terima kasih. Pertanyaan yang sulit ya Dok. Makanan yang selalu saya edukasi untuk dihindari pada saya. Aduh. Tapi enak. Iya. Gimana Dok? Ada penjelasan atau gimana Dok? Gulanya pakai apa ya? Gula putih biasa. Ganti margarinnya. Nah, kalau mau lebih sehat butter semua, tapi pasti harganya jadi lebih mahal, betul ya. Kemudian gulanya bisa pakai madu tadi sebenarnya, gitu.
Kalau tepungnya kan mau nggak mau kita nggak bisa ganti. Gitu. Tepung itu dok, mocaf itu yang modification cassava flour yang dari singkong Itu lebih better. Apanya? sama ya. Sama. Cuma memang harganya lebih tinggi. Lebih mahal. Itu kan bahannya singkong, jadi produk Nusantara. Itu yang banyak diproduksi di Jogja, di Gunung Kidul. Kalau di ada ya? Iya, jadi dari singkong diproses menjadi tepung. Kalau tepung terigu itu impor ya dok ya? Produk impor ya sampai sekarang ya? Atau impor ya? Nah impor itu waktu itu brandingnya itu produk Nusantara, asli Indonesia, itu mocaf, modification cassava flour. Kalau singkong di Purbalingga jenengnya apa bu? Bulet. Nang Cilacap jenengnya budin. Ngerti ya? Iya, nek nang Wetan jenengnya pohung ya. SKM-nya juga sih. Iya, harusnya memang diganti. Iya. Lebih bagus, lebih minim mana gitu. Iya. Iya baik. Jadi ya intinya kita balik aja deh ke konsep agama itu kan. Jadi seperti ini gitu ya, kata guru saya, kata guru agama. Jadi ya bahwasanya makan itu dan minum kan selain halal kan juga thayyib gitu ya, dan baik gitulah. Mungkin halal tapi kan tidak semuanya baik. Mungkin yang makanan manis ya baik bagi yang hipoglikemi, yang lemes, yang pingsan. Bahkan ketika kita naik gunung ya Bu ya, itu bekal yang dianjurkan itu gula Jawa, atau permen. Termasuk ketika kita pingsan karena kurang gula, itu penanganan utamanya tak langsung kasihnya permen. Iya, permen karena manis, langsung mempiar gitu loh. Nah, bagi yang hipoglikemi, tapi kan sekarang jarang ya. Jadi yang kadar gulanya rendah gitu ya. Ya itu sah-sah saja dok ya, mungkin untuk konsumsi gula, tapi tetap jangan sampai kebablasan gitu. Apalagi yang punya riwayat gula tinggi. Ada yang gulanya di atas 200? Ada? Kapan terakhir cek gula darah? Oh tadi malam nih ya. Punya alatnya ibu ya? Karuan. Baik. Iya. Jadi tetap ya, karena memang kalau mudah-mudahan di Purbalingga tidak separah di Cilacap Bu. Di Cilacap itu pasien hemodialisis, pasien cuci darah. Itu indennya sudah lebih dari 20 pasien satu rumah sakit. Gitu. Inden itu jadi mesin untuk cuci darah itu kan terbatas. Ketika ada pasien baru masuk itu kan sudah rutin ya, seminggu 2 kali, misalnya Senin, Kamis, Selasa, Jumat. Jadi kalau yang antrian itu nunggu dapat giliran itu di cuci darah, itu sudah pasien yang meninggal dulu Bu. Meninggal masuk 1, meninggal lagi. Berarti kalau 20 inden antrian 20, nunggu 20 pasien meninggal dulu. Atau pindah gitu, pindah rumah sakit, pindah cuci darah, tapi sedikit yang pindah gitu, sedikit yang pindah. Jadi seperti itu. Nah, penyebab tertinggi hemodialisis atau cuci darah itu paling banyak dari hiperglikemi atau diabetes mellitus, gula darah yang tinggi, DM, diabetes mellitus itu. Jadi kurangi ya Bu ya, termasuk untuk bercermin dikurangi Bu, mungkin Bu terlalu manis gitu, nanti jadi kadar gulanya naik gitu. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktu sekitar 5-10 menit. Oh masih sanggup ya dok ya? Masih. Tenang dok, habis ini pulang dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini untuk kesempatannya. Dok, saya mau bertanya beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah tentang kita pelaku UMKM kadang mendapat stigma, ada stigma yang mengatakan jangan suka jajan sembarangan. Itu banyak micin, banyak MSG gitu. Sering dapat kayak gitu ya. Yang mau jadi pertanyaan saya, sejahat apa sih MSG itu dalam makanan sehingga banyak orang yang mungkin parno dengan penggunaan MSG? Terus batasan penggunaannya itu seperti apa? Apa memang diperbolehkan atau tidak? Itu yang pertama ya. Yang kedua itu tentang makanan sehat. Mungkin orang sekarang lebih ke perhitungan kalori gitu ya dok ya. Dalam satu makanan itu, hidangan makanan itu jumlah kalorinya seberapa banyak, kebutuhan kalori tiap orang mungkin juga berbeda ya. Mungkin bisa diberi penjelasan juga
tips dalam menghitung kalori. Terus tadi dokter juga kan menyampaikan ada aplikasi ya, Fat Secret ya kalau nggak salah. Mungkin kita orang awam yang belum tahu tentang perhitungan kalori mungkin bisa dijelaskan lagi penggunaan aplikasi ini seperti apa. Nah, gitu. Terima kasih. Banyak dok, 3 tadi ya pertanyaannya ya. Gratis ya dok aplikasinya ya? Atau berbayar dok? Iya, ini mau ditunjukkan ini. Tadi pertama tentang MSG. Ibu singkatannya MSG apa bu? Kalau tahu tak kasih hadiah bu. Tuh. Jangan dong, beda dong. Ya udah, sekarang gambar strukturnya wis nanti. Ya, yang pertama adalah tentang penggunaan MSG ya. Ya, jadi memang ya MSG digunakan sebenarnya untuk menciptakan cita rasa yang lebih oke. Boleh digunakan nggak dok? Sebenarnya boleh, cuma memang ada batasannya. Lagi-lagi sama seperti tadi gula ya. Kalau gula kan sekitar 35 gram per hari. Nah, kalau MSG itu sekitar 1,5 sendok teh per hari untuk setiap orang. Nah, selama penggunaannya tidak lebih dari itu sebenarnya oke, nggak ada masalah. Itu makanya memang itu di luar garam ya, karena garam dia beda lagi untuk perhitungannya. Gitu. Kemudian untuk tadi ya, aplikasinya. Nah, ini jadi kita bisa buka di, ini kayaknya ada aplikasinya, tapi kita bisa buka juga di web ya, fatsecret.co.id, kita bisa buka. Nah, di situ kita bisa buka di pencarian makanan. Nah, misalnya saya cari nih, siomay. Nah, siomay. Kalau kita mau bikin siomay yang tadi kukusan ya, kita lihat di sini siomay per 1 potong, itu kurang lebih sini dia jelasin kalorinya 51 kalori. Nah, lemaknya 0,85, proteinnya 4,5, karbohidratnya 6 gram. Nah, itu bisa. Atau misalnya mereka ada juga nih, misalnya mau, bahkan mereka ada nih, siomaynya mie gacoan, itu ada. Jadi lengkap memang. Ya. Misalnya mau bikin UMKM-nya siomay Bandung. Nah, ini ada nih, dia tulis 1 porsi kurang lebih 350 gram. Kalorinya sekitar 517 kalori, lemaknya 26 gram, karbohidratnya 43, proteinnya 32. Nah, jadi ada, paling nggak bisa jadi panduan Bapak Ibu ya untuk tahu kalorinya sekitar segini gitu. Ya. Itu bisa ditangkap ya Bu ya. Iya, memang ini Purbalingga itu kaya kan selain itu ya, selain wisata dan sebagainya, memang kaya kan bakul cilok dan bakul siomay loh. Nang Cilacap ibu nek tak takoni wong di Purbalingga. Iya, bakul cilok ketemu Pak aslinya wong di Purbalingga. Pura-pura bahagia tapi enggak. Oh enggak ya. Baik ya, rata-rata jadi kalau cilok itu di tempat kami itu kalau yang bahasanya sedikit Sunda itu berarti misalnya orang Tasik. Brandingnya ciloknya TSM, Tasik Malaya. Nek enggak itu berarti misalnya orang Purbalingga. Siomay pun sama. Cuma kalau siomaynya saya nyoba siomay Purwokerto dan Cilacap nih, kok tahu ya, saya penggemar siomay gitu ya. Kalau di Cilacap itu kan dekat laut, jadi untuk mencari bahan baku ikannya lebih mudah, lebih murah. Rasanya yang saya rasakan itu lebih enak siomay Cilacap daripada siomay Purwokerto. Padahal sing dodol pada bae wong Purbalingga. Oh iya, banyak ya yang Cilacap ya. Baik. Mungkin Ibu dari Dinas Kesehatan ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ibu dari ahli gizi ya, Bu ya? Dari ahli gizi. Oh, sudah ngerti jawabannya ya? Enggak, siapa tahu ingin bertanya yang lebih spesifik. Ada Bu, ada yang ingin tanya? Ada? Oh, enggak ada. Baik, iya. Ada lagi yang ditanyakan? Masih ada waktu sekitar 10 menit? Oh, masih. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dok, mau tanya. Saya kan penjual ini esteller ya. Selama ini sih saya yang jual itu teller. Teller bener. Enggak, itu jelinya itu saya bikin sendiri dari Nutrijel sama agar gitu. Karena
prinsip saya itu apa? Bukan ekonomis itu mah. Kalau yang ekonomis yang pasaran itu ya, itu saya nggak berani pakai. Kayak gini, prinsip saya kalau jualan saya sendiri nggak mau makan yang kayak begitu. Takutnya nanti berdampak kayak gitu. Masih saya pikirkan yang begitu, Dok. Kadang tapi kalau bikin yang dari Nutrijel sama itu harga yang membikin kadang nggak nyampe, maunya harga 5.000 tapi saya bikinnya yang tetap yang premium saya kayak gitu. Itu saya yang pertanyakan itu kalau yang di pasaran jelinya itu gimana? Masih boleh dimakan atau enggak? Gitu aja. Terima kasih. Jelly Dok agar-agar ya Dok ya. Walet ya biasanya ya. Walet sama Nutrijel. Iya, kalau misalnya agar-agar Swelo atau Nutrijel, kita tahu kandungannya karena dia ada komposisinya ya Bu ya. Boleh dikonsumsi boleh pastinya karena dia kan mengandung agar ya, jadi memang benar-benar full serat. Kemudian dia rendah kalori dan kalau kita nggak pakai gula ya rendah gula. Nah, cuma kalau yang di pasaran itu kita nggak tahu kandungan murninya itu seperti apa. Apakah benar-benar agar atau ada tambahan gulanya? Itu yang jadi problem gitu. Jadi Nutrijel tuh buat diet pun masih sehat, masih nggak ada masalah. Paling kita ada tambahan gula pasir masih oke ya, 1-2 sendok makan setiap satu sasetnya masih oke. Tapi kalau yang di pasaran itu yang memang kita nggak ngerti full kandungannya seperti apa gitu. Ya memang balik lagi branding steak sehat itu pasti lebih mahal atau lebih tinggi gitu daripada harga di pasaran. Gitu, jadi masih belum bisa memastikan gitu karena ya kandungannya saja tidak tahu itu. Branding sehatnya supaya harganya bisa naik sedikit tapi memang bahannya berkualitas gitu. Gitu ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ibu itu luar biasa sekali. Ya, sampai kepikiran aku aja nggak mau makan apalagi pelanggan gitu, luar biasa itu. Gitu ya Dok. Dok, saya tanya dong Dok tentang kopi nih Dok, kan sekarang banyak kopi di kafe-kafe itu cukup banyak. Di Purbalingga akeh kafe sing anyar sama Bu. Iya, tapi bukan kopi sasetan kan ya. Nah Dok, kopi saset gitu, apalagi dengan bahan baku yang ada creamernya, ada gula dan lain sebagainya. Itu kandungannya seperti apa Dok? Yang setahu saya kopi itu sebenarnya sehat ya Dok ya. Namun dengan berbagai varian seperti itu tuh dampaknya baik atau tidak Dok? Jadi kopi sama teh itu sama. Jadi saya selalu bilang ke pasien-pasien saya kalau teh itu dibuatnya dengan teh seduh tanpa tambahan gula dia nggak ada kalorinya, 0 kalori. Kopi juga sama. Kalau dia di brewing dari biji kopi atau memang dari kopi saset hitam, merek apapun yang mau kapal api, mau luwak, pokoknya kopi hitam nih, itu juga nggak ada kalorinya. Nah problemnya adalah di masa sekarang minuman kekinian itu adalah ada tambahan tadi ya creamer, kemudian gula, sirup. Jadi kalau misalnya kopi susu gula aren, nah itu yang problemnya sebenarnya di gula cairnya plus ada tambahan sirupnya atau gula arennya misalnya ya. Ya memang yang paling sehat tadi. Tapi kalau Dok misalnya saya nggak kuat minum kopi nih, gimana gitu? Kalau misalnya kita pingin beli atau mungkin ya mesti kita pingin beli ya ke kedai-kedai kopi seperti itu, yang paling lebih better adalah menu 2, jadi cafe latte sama cappuccino. Karena dia base-nya dari kopi hitam plus susu. Ya susu pasti susu UHT lah istilahnya. Nah gulanya itu biasanya tanpa tambahan gula lagi. Jadi campurannya memang gula dari susunya asli gitu. Bedanya tinggal kalau cappuccino dia lebih banyak kopinya, kalau latte dia lebih banyak di susunya. Baik mau es mau hot nggak ada masalah karena es batu dia nggak nambahin berat badan. Gitu. Oke, cappuccino atau latte ya, kopi. Yang penting bukan kopi nangkau dengan Bismillah. Baik. Kopi jos tau ya, kopi jos ya, di Jogja itu ada kopi jos dimasukin arang gitu Dok. Gimana Dok? Pernah ya yang ke Jogja, pernah ke Malioboro, itu kan dimasukkan arang ya. Jangan-jangan ibu-ibu arangnya ikut dimakan ya Bu? Ya itu gimana Dok? Dimasukin arang. Dokter pernah nyoba kopi jos yang di sekitar Tugu Jogja itu Dok. Itu jadi kopi sudah panas-panas gitu dimasukin arang panas gitu Dok. Itu ya terkenal di Jogja. Iya. Bagaimana mantan mahasiswa Jogja? Tahu ya kopi jos ya? Nah itu menurut keilmuan dokter seperti apa itu Dok? Ini mahasiswa Semarang jadi belum terkenal kopi jos. Kita belum pernah lihat ya Dok ya kopi jos. Di Purbalingga nggak ada ya kopi jos ya.
Itu yang banyak memang di Jogja, itu di satu. Jadi arang sendiri dok, arang itu karbon ya dok ya. Boleh kita konsumsi nggak sih dok? Jadi arang panas baru dibakar itu kemudian dimasukkan ke dalam 1 gelas kopi dok. Bara, kopi biasa, tapi dimasukin arang gitu. Jadi ada tambahan karbon gitu. Iya. Iya, nanti coba cari tahu ya dok ya. Iya, dokter ya, takut salah nanti dimana sama ibunya. Maaf ya bu dari tadi bercanda takutnya nanti waduh ini Mas Fahmi ini resiko MC seperti itu ya. Baik, ada lagi ini pertanyaan terakhir. Iya, nggak ada. Baik ibu, bapak hadirin yang ada di sini, saya butuh 2 orang yang nanti kita wawancara untuk memberikan review. Ada yang bersedia secara sukarela? Ada atau tidak? Nggak ada. Yaudah, yang sukarela ada Marsendes dari kami. Nggak ada juga. Ada voucher makan siang gratis ya. Ada yang BG. Ya memang nanti habis ini insya Allah kami sediakan. Ada ya Pak ya? Makan siang dan beserta snack ya? Iya, ada makan siang gitu. Nanti jangan mentang-mentang habis ikut acara nanti dihitung dulu ya Bu ya. Nasinya tuh nih kalorinya berapa gram. Kalau ngitung kalori nggak apa-apa, takutnya ngitung upah nih siji roll dulu. Gitu. Sekali lagi yang berkenan menjadi volunteer atau diwawancara, bok biasa live TikTok bok lah. Ya ora, dodolan di TikTok juga ora sih? Oh boleh, udah 2 orang nih Mas Faisal ya. Ya, panitia kita post test terlebih dahulu. Banyak minta tolong untuk manggil itu untuk dibagikan post testnya. Soalnya sama Bu. Iya, kalau ini harusnya jawabannya lebih baik ya. Udah ya. Ini beneran tidak ada yang bertanya? Ada ya? Cukup ya. Baik. Kita bagi soal post testnya. Pulpennya jangan dibuang, Bu. Enggak ya? Iya. Ini sebenarnya waktu saya sudah ajukan nanti pretest posenya digital ya, pakai barcode gitu. Mas nang daerah bukan orang mudeng barcode-an. Oh, meremehkan Purbalingga ini ya. Meremehkan. Padahal kalau pakai scan barcode bisa ya, Bu ya? Oh, bisa. Ini malah iya. Aduh, ya semanut lah kita prajurit ngikuti dari yang di atas mintanya. Mas takutnya bahwa nanti ada peserta yang tidak paham pakai scan barcode jadinya. Iya, pakai QRIS. Bacanya QRIS apa Kiris apa Kris? Oh, Kris. Nanti saya tanya sama ahli linguistik ini ya. Sing bener apa? Yang bener wifi atau wifi? Orang nang soal post test Bu. Ya, nanti 2 orang yang sudah bersedia nanti bisa ke kameramen ya untuk kita interview, untuk kita wawancara. Sama Bu, kan udah aku ngomong soalnya pada Bu lah. Makanya masa iya sih coba apa nilainya orang luwih apik. Oh Pak Prioni tadi ada yang bertanya Pak, follow up dari kegiatan ini apakah ada? Dan tadi ada peserta yang membutuhkan uji lab, apakah nanti ada fasilitas atau minimal diskon katanya? Gimana Pak Prioni bisa menjawab ini? Oke, jadi Ibu nanti yang setelah kegiatan ini yang Bapak Ibu belum pernah bergabung dengan Rumah BUMN, nanti silakan bergabung di Rumah BUMN dulu. Nah, nanti dari Rumah BUMN ini akan ada kegiatan-kegiatan termasuk tadi yang Ibu sampaikan, ada nggak Pak fasilitasi nilai gizi ya, kandungan nilai gizi. Nah, itu nanti diajukan dulu aja Bu. Nanti ada berapa orang, kalau banyak saya bisa maju nanti mungkin ke Dinkes, nanti saya mungkin maju ke Pertamina, nanti biar rame-rame Bu. Nah, cuman 1 gitu kan. Iya, kurang seru lah ya. Jadi rame-rame saya juga ngomongnya enak ke atas. Bu, ini ada 100 UMKM butuh bantuan ini, kira-kira gimana Bu? Nah, kan enak saya. Jadi nanti di luar ada Mas Imam, fasilitator kita. Nanti monggo ibu-ibu yang belum terdaftar di Rumah BUMN bisa mendaftarkan diri dulu di Rumah BUMN. Silakan ikuti kegiatan-kegiatannya sambil nanti ketika nanti banyak yang request segala macam nanti kita coba bantu fasilitasi gitu. Kira-kira gitu nggih? Matur nuwun. Ya, ini Pak Priyo baru berapa bulan sudah bisa bilang matur nuwun nih. Udah bilang bisa Jawa nih. Jakarta, makan sate sama sindiknya.
Ya, bisa ya saya menjawab ya. Yang sudah, minta tolong Mbak. Sepertinya sudah banyak yang sudah. Minta tolong untuk diambilkan terlebih dahulu. Postesnya. Ya. Ini yang usianya di atas 50 tahun ada. 50 tahun, Ibu 50 tahun Bu. Punya Instagram Bu. Iya. Ibu-ibu kalau pengen dapat edukasi kesehatan, ya nanti bisa follow Instagram kami ya di ihc.rs.Cilacap. Di situ nanti tidak hanya promosi tentang rumah sakit, itu banyak sekali edukasi-edukasi kesehatan yang disampaikan oleh para tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. Termasuk dari Dokter Francisca, dokter bedah, dokter ortopedi, dan lain-lain. Ini Dokter Francisca di Cilacap itu dokter pertama dan saat ini masih satu-satunya ya dok ya, satu-satunya dokter spesialis gizi klinik di Kabupaten Cilacap. Oh iya, selain itu ya salah satu dari produk dari spesialis gizi klinik itu ada alat namanya BIA, itu menghitung komposisi tubuh. Gitu, menghitung komposisi tubuh. Saya nggak dibawa ya dok ya. Iya, nanti kalau ada undangan lagi ke sini kita bawa ya. Jadi nanti dalam bukan hanya BMI, komposisi tubuh. Jadi nanti kita tinggal masukkan nama kita dan tinggi badan, kemudian nanti di situ alat itu sudah mengkonversi berat badannya, kandungan air, kandungan lemak, kandungan protein, termasuk yang overweight di mana nih? Seperti saya misalnya, di lengan kiri, di perut, di paha, ini nanti di situ terbaca semuanya. Ini overweight, ya. Kandungan airnya seperti apa, proteinnya. Bahkan ada juga menghitung usia selnya gitu. Mungkin tadi ibu usianya 60 ya bu ya, barangkali usia selnya 40 tahun karena nggak sama gitu. Ada yang lebih tua yang menjaga makanannya dengan baik seperti istri-istri para dokter ini ya. Kalau udah pernah coba cek usia sel bu? Sudah. Sekarang usianya berapa bu? 60, usia selnya berapa? Lupa, tapi lebih muda ya. Lebih muda ya? Iya lebih muda. Lebih muda bu, makanannya sehat. Nek dewe kan makanannya mendoan ya bu? Mendoan. Oh pada baik ya, ayo merendah ini lah. Oke. Iya, gitu ya. Nanti coba cek usia sel itu dilihat dari makanannya. Kemudian mungkin yang tingkat stresnya tinggi itu nanti biasanya juga nanti usia selnya juga makin tua. Ditambah konsumsi gulanya tinggi itu nanti juga usia selnya biasanya mempengaruhi. Apa pengaruhnya usia sel terhadap kesehatan? Berpengaruh. Yang usia selnya makin muda, biasanya hidupnya juga lebih sehat. Iya, makanya sekarang ya, orang yang kena kanker, itu kan kanker yang diserang sel-sel. Itu nanti usia selnya tuh jauh lebih tua. Gitu, jadi potensi terserang penyakit itu lebih. Jadi kebanyakan orang terserang penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol dan sebagainya kan biasanya rata-rata di atas usia 40 tahun. Nah sekarang banyak yang sudah gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, biasanya selnya juga usianya lebih tua. Baik, sebelum kita tutup, mungkin sedikit kesimpulan dari Dr. Sistas, poin-poin yang boleh sampaikan. Iya, intinya tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi untuk snack sehat, jangan lupa untuk diperhatikan kandungan gizinya, kemudian porsinya juga. Kemudian untuk keamanan pangannya, dan tadi untuk penggunaan label sehat ya supaya bisa menciptakan snack sehat yang berkualitas. Terima kasih. Baik, beli gift close yang meriah untuk Dr. Francisca Sutrisno. Aduh, baik sudah jam 11 ya. Berakhirnya materi, post-test dan sebagainya, berakhir juga kebersamaan kita hari ini ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa membawa kebermanfaatan untuk kita. Jangan hanya kita mendapatkan materi, menghadiri undangan, namun mudah-mudahan juga bisa kita implementasikan, bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Jika belum mampu untuk usaha kita, bisnis kita, minimal untuk kesehatan untuk tubuh kita. Mas ini kan bisnis gitu, kita harus menghitungkan unit cost-nya, modalnya berapa, kita jual berapa, untungnya berapa. Iya, wajar ya, pasti namanya juga bisnis. Pengen siapa sih? Konsep bisnis kan modal sekecil-kecilnya
untung sebesarnya itu ya. Semuanya memahami itu. Nah, mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita mulai dari diri kita, kemudian konsumsi yang mungkin memang jualannya makan-makannya yang gulanya tinggi ya. Tapi bukan berarti kita pun juga mengkonsumsi yang gula-gulanya tinggi. Mas nyicipin, ya boleh nyicipin. Namun misalnya orang enteng aja dintengnya dewek nih Bu, ya mending dibagi-bagi atau dimanfaatkan untuk yang lainnya. Nanti nih saya kalau kita sudah merasakan dampak manfaatnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, nanti pun mungkin berlahan kita pun akan beralih produk yang kita jual perlahan. Mungkin bisa dibuat dengan varian yang versi sehat, versi premium, dan sebagainya. Nanti akan muncul seperti itu. Gitu ya Bu ya? Baik, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Terakhir, ikan hiu nabrak kaca. I love you Purbalingga. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nanti ketika keluar monggo di